Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bertemakan program revitalisasi pendidikan vokasi. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Pertama yaitu latar belakang program revitalisasi pendidikan vokasi. Dengan berkembangnya informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merambah dalam segala aspek kehidupan manusia di semua belahan dunia, hal ini tentunya berdampak pada pendidikan, di mana dalam proses pembelajarannya hendaknya disesuaikan dengan kemajuan dan tuntunan zaman. Pembentukan kompetensi di sekolah mengandalkan kurikulum yang diselaraskan dengan tuntunan dunia masa depan anak yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, agar dapat terserap di dunia kerja. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti pendidikan vokasi akan selalu mengalami pergeseran paradigma. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu revitalisasi pendidikan vokasi. Materi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah upaya pembenahan pendidikan vokasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pendidikan vokasi berorientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas serta berkemampuan untuk siap kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi mampu bersaing secara global karena fokus pada pengembangan keterampilan dan teknologi aplikatif. Pembelajaran di era digital sekarang ini menuntut pendidik untuk berinovasi memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari tugas pendidik untuk membuat suasana belajar menyenangkan dan menjadikan peserta didik senang belajar. Selanjutnya, inovasi sistem penilaian dalam revitalisasi pendidikan vokasi. Aspek inovasi ini lebih diarahkan untuk mendorong pendidikan vokasi mengimplementasikan proses pembelajaran yang dapat secara real menghasilkan kompetensi produktif, antara lain dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning dan problem-based learning. Pembelajaran mengharapkan pendidik untuk menggunakan strategi literasi dengan memanfaatkan referensi, baik library based maupun online, disertai dengan pengembangan sistem evaluasi dan uji kompetensi yang handal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Di sini saya akan membacakan tentang kurikulum pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah mempersiapkan siswa atau mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang biasanya dirancang untuk mengarah pada jenis pekerjaan atau profesi tertentu. Kurikulum yang disusun berkaitan dengan hasil capaian kompetensi lulusan, berhubungan juga dengan learning outcome yang dihasilkan dari suatu pendidikan vokasi, sehingga perlu dikaji betul kurikulum yang sesuai di pendidikan vokasi agar lulusan yang dihasilkan nantinya mampu bersaing di dunia kerja, terserap di dunia kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, masalah pendidikan vokasi. Masalah di pendidikan vokasi sesungguhnya muncul ketika untuk memenuhi tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap kualitas lulusan yang siap kerja dan bukan sekedar siap training. Diperlukan penguatan keterampilan kerja yang lebih dibanding sekedar pemahaman teori atau ilmu pengetahuan saja. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari materi kali ini adalah sesuai diterapkan dalam pendidikan vokasi adalah model kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kompetensi. Ciri khas pendidikan vokasi terletak pada praktik. Ini berarti diperlukan pembelajaran yang menghubungkan dengan pengalaman kehidupan nyata.
Pada dasarnya, semua pendekatan pembelajaran yang menghubungkan dengan pengalaman kehidupan nyata merupakan elemen pembelajaran berbasis konteks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.